Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika bab 2, persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, latihan 2.1 persamaan kuadrat. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 dari buku Matematika BSE kelas 9. Revisi 2018 ada di halaman 81. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ibu beri penjelasan sedikit anak-anak. Secara umum, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2 dan biasanya dituliskan sebagai ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, dan c termasuk elemen bilangan real. Bilangan a, b, c pada persamaan kuadrat tersebut sebagai koefisien. Jadi variabelnya adalah x dan koefisiennya adalah di sini ada a, ada b, ada c. Akar-akar atau penyelesaian dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3, yaitu yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Ibu mulai dari soal nomor 1, tentukan akar persamaan berikut. Ibu mulai dari soal A di sini anak-anak. Ini 3x kuadrat dikurang 12 sama dengan 0. Cara kita mencari akar-akarnya bisa seperti ini anak-anak. Kita jadikan 3x kuadrat sama dengan, ini negatif 12, kita pindahkan ruasnya ke kanan menjadi positif 12. Selanjutnya x kuadrat ini sama dengan 12 dibagi, ini pengali, pindah ruas jadi pembagi, dibagi 3. X kuadrat sama dengan 12 dibagi 3, 4. Jadi nilai x, ini x1 dan x2 sama dengan plus minus akar kuadrat dari 4. Jadi x sama dengan plus minus dari 2. Ibu tulis di sini, jadi akarnya adalah negatif 2 di sini dan 2. Jadi di sini anak-anak, ini bisa x1-nya sama dengan negatif 2 atau x2-nya adalah 2. Ini jawabannya. Lanjut ke soal B anak-anak. Ibu tuliskan di sini untuk soal B. Di sini x kuadrat ditambah dengan 7x ditambah 6. Ini sama dengan 0. Kita faktorkan saja anak-anak. Kali ini tadi melengkapkan kuadrat sempurna. Sekarang ini dengan memfaktorkan. Caranya, ini kita cari dua bilangan. Kalau dikali hasilnya 6. Kalau dijumlahkan hasilnya 7. Kita cari di sini. Nih, kalau kita kalikan 6, ini kalau kita jumlahkan 7, itu 6 dan 1. 6 kali 1, 6, 6 ditambah 1, 7. Kita faktorkan, bentuknya menjadi seperti ini. Ini, x ditambah 6. Selanjutnya, x ditambah 1. Ini. Untuk mencari nilai x, ini, x ditambah 6. Sama dengan 0, karena kalau dikalikan hasilnya 0 anak-anak, berarti nilai x sama dengan negatif 6. Ini x1, ibu sebut x1, atau di sini x ditambah 1 sama dengan 0, nilai x sama dengan negatif 1. Ini x2. Ibu tulis di sini, jadi akarnya adalah negatif 6 dan negatif 1. Lanjut ke soal C, Ibu di sini. Ibu tulis di sini untuk soal C anak-anak. Negatif 3x kuadrat
dikurang dengan 5x ditambah dengan 2 sama dengan 0. Ini untuk memudahkan kita tanda negatif ini. Ini kalau kita pindah ke kanan semua, nolnya kita pindah ke kiri anak-anak, atau kita kalikan dengan negatif. Ini hasilnya menjadi 3x kuadrat ditambah dengan 5x dikurang dengan 2 sama dengan 0. Ini kita balik ke kanan, nolnya kita balik ke kiri menjadi seperti ini. Sekarang cara kita menyelesaikan ini anak-anak. Ini kalau kita cari nanti dua bilangan, kalau dikalikan ini 3 dikali negatif 2 negatif 6. Kalau dikalikan hasilnya negatif 6, kalau dijumlahkan hasilnya positif 5. Ibu tuliskan di sini, ini biar cukup anak-anak di sini. Kalau kita kalikan hasilnya negatif 6, kalau kita jumlahkan 5, berarti 6 dengan negatif 1 anak-anak. 6 dikali negatif 1, negatif 6, kalau kita jumlah 5. Nih. Caranya seperti ini, kita faktorkan seperti ini. Ini sama dengan 0 di sini. 3x kita tulis dulu di sini, ini 3x selanjutnya ditambah 6 dikali dengan 3x kita tulis lagi, ini Ibu jelaskan di sini 3x selanjutnya dikurang 1 ini sama dengan 0. Ini selanjutnya kita bagi dengan 3 ini anak-anak, kita bagi dengan 3. Kalau sebelah kiri bisa dibagi 3, kalau sebelah kanan di sini kalau kita bagi 3, di sini hasilnya pecahan, maka yang kita bagi 3 yang sebelah kiri di sini. Nih hasilnya menjadi 3x dibagi 3 itu x ditambah dengan 6 dibagi 3 2 dikali 3x dikurang 1 ini sama dengan 0. Berarti x ditambah 2 sama dengan 0, x sama dengan negatif 2, ini x1. Atau sekarang 3x dikurang 1 sama dengan 0. 3x sama dengan, kita pindah ruas, sama dengan 1. X sama dengan 1/3. Ini x2. Ibu tulis di sini, jadi akar-akarnya adalah negatif 2 dan 1/3. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Nyatakan persamaan 3 dalam kurung x kuadrat ditambah 1 sama dengan x dalam kurung x kurang 3 dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Baik Ibu bahas anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa bentuk umum persamaan kuadrat sudah Ibu jelaskan tadi, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Maka bentuk ini kita ubah ke bentuk persamaan umum. Bentuk umum persamaan kuadrat anak-anak. Ibu tuliskan dulu di sini 3x kuadrat ditambah 1 ini sama dengan x dikali x dikurang 3. Kita buka dulu tanda kurungnya. Ini 3 dikali x kuadrat menjadi 3x kuadrat. Selanjutnya kali belakang 3 dikali 1 3 ditambah 3 sama dengan di sini dikali depan. X dikali x kuadrat kali belakang x dikali negatif 3 negatif 3x. Selanjutnya semua kita pindah ke ruas kiri menjadi 3x kuadrat, ini menjadi negatif x kuadrat. Selanjutnya ini pindah ruas menjadi positif 3x, selanjutnya ditambah 3 ini sama dengan 0. Ini 3x kuadrat dikurang 1x kuadrat ini sama dengan 2x kuadrat ditambah dengan 3x ditambah 3 sama dengan 0. Ini sudah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 3 sama dengan 0. Soal nomor 3 anak-anak. Akar-akar persamaan 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa ditambah 2 dan beta ditambah 2. Ini, Ibu beri cara yang pertama dulu anak-anak. Ini persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya n lebihnya dari akar sebelumnya. Ini x1 ditambah n dan x2 ditambah n, maka berlaku rumus
A dikali X dikurang N dikuadratkan ditambah B dikali X dikurang N ditambah C sama dengan 0. Ini tadi persamaan kuadratnya adalah 3X kuadrat dikurang 12X ditambah 2 sama dengan 0. Ini rumusnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini persamaan kuadratnya rumus umumnya. Jadi nilai A sama dengan 3, nilai B negatif 12, dan nilai C sama dengan 2. Akar-akar persamaan kuadrat barunya adalah alfa ditambah 2 dan beta ditambah 2. Kalau di sini ini tadi N lebihnya tadi N anak-anak, X1 ditambah N, X2 ditambah N, di sini ditambah 2, di sini juga ditambah 2, berarti N-nya sama dengan 2. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam rumus A, X dikurang N dikuadratkan, ditambah B, X dikurang N, ditambah C sama dengan 0. Baik, kita masukkan nilainya satu persatu anak-anak. A-nya 3, dikali dengan X, dikurang dengan N-nya 2, dikuadratkan, ditambah dengan B-nya adalah negatif 12, tuliskan di sini negatif 12, dikali X, dikurang N-nya adalah 2, ditambah dengan C, C-nya nilainya 2. Ini sama dengan 0. Ini 3, kita kalikan dengan ini, kita kuadratkan dulu. Caranya, rumusnya seperti ini anak-anak. A dikurang B dikuadratkan, ini sama dengan rumusnya depan dikurang belakang dikuadratkan. Ini sama dengan depan kuadrat dikurang 2 kali depan belakang. Ini selanjutnya ditambah belakang kuadrat. Seperti ini. Jadi ini caranya. Menjadi X kuadrat dikurang 2 kali depannya adalah X, belakangnya adalah angka 2, negatifnya tidak sah, dikali 2. Ini selanjutnya ditambah lagi dengan belakang kuadrat, 2 kuadrat anak-anak, 2 kuadrat. Ini selanjutnya ini kita buka kurungnya, negatif 12 dikali X, ini negatif 12X. Ini kita kalikan juga, kali belakang, negatif kali negatif positif, 12 kali 2, 24. Ditambah 24. Ditambah 2, ini sama dengan 0. Ini 3 dikali X kuadrat. Negatif 2 dikali 2, negatif 4. X. Ditambah 2 kuadrat 4. Dikurang 12X. Ditambah 24. Ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita buka kurungnya ini. Jadi 3X kuadrat. 3X kuadrat, ini kita kalikan. 3 kali negatif 4X, negatif 12X. Ini juga kita kalikan, 3 kali 4 ditambah 12. Dikurang 12X. Ditambah 24. Ditambah 2, ini sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi menjadi 3X kuadrat. 12, negatif 12X, negatif 12X menjadi negatif 24X. 12 ditambah 24 ditambah 2. Ini tadi 26 anak-anak. 26 ditambah 12 ini 38. Ditambah 38. Sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat barunya. Ibu lanjut ke cara yang kedua anak-anak. Ini tadi persamaan kuadratnya 3X kuadrat dikurang 12X ditambah 2 sama dengan 0. Nilai A sama dengan 3, B negatif 12, C sama dengan 2. Akar-akar persamaan kuadratnya tadi adalah alfa dan beta. Akar-akar persamaan kuadrat barunya adalah alfa ditambah 2 dan beta ditambah 2. Perlu anak-anak ketahui bahwa rumus persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat dikurang X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Ini dari mana rumus ini? Rumus awalnya adalah rumus persamaan kuadrat baru awalnya adalah X dikurang X1 ini dikali dengan X dikurang X2 ini sama dengan 0. Ini kalau kita hitung, ini kali depan menjadi X kuadrat kali belakang dikurang X2 dikurang lagi X1 ini dikalikan, dikali belakang negatif kali negatif positif, X1 X2 sama dengan 0. Menjadi X kuadrat, di sini tandanya negatif, ini
negatif, di sini X kita keluarkan menjadi X1 di depan, X1 ditambah X2 ditambah X1, X2 sama dengan 0. Ini seperti ini. Ini hati-hati dengan tanda, kalau di sini positif, di sini negatif, dikali negatif hasilnya negatif. Sudah tepat anak-anak. Jadi rumus ini Ibu ubah ke sini. Menjadi seperti ini, X-nya Ibu letakkan di belakang. Menjadi X kuadrat dikurang X1 ditambah X2, X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Ini langkah pertama, kita mencari nilai penjumlahan untuk mencari nilai X anak-anak. Ini nanti arahnya ke situ. Kita cari dulu dengan rumus alfa, ini ditambah dengan beta, ini sama dengan alfa ditambah beta, ini sama dengan negatif B per A. Ini rumusnya. Kita masukkan nilainya, negatif B-nya tadi negatif 12, negatif 12 per A-nya adalah 3. Negatif dikali negatif positif, 12 dibagi 3, 4. Selanjutnya kita cari nilai alfa. Alfa dikali beta. Ini rumusnya adalah C per A. C per A, C-nya adalah 2. A-nya adalah 3. Ini nilainya. Ini persamaan kuadrat barunya. Alfa ditambah 2 ini disebut dengan X1. X1 ini sama dengan alfa ditambah 2. Selanjutnya X2 ini sama dengan beta ditambah 2. Kita cari dulu nilai X1 ditambah X2 anak-anak. Ini untuk memudahkan ke sini. Kita cari dulu nilai X1 ditambah X2. Ini berarti X1-nya tadi alfa ditambah 2. Alfa ditambah 2. Ini ditambah dengan beta ditambah 2. Ini sama dengan, kita buka kurungnya boleh, alfa, selanjutnya ditambah beta, langsung boleh anak-anak. Selanjutnya 2 ditambah 2. Ini sama dengan alfa ditambah beta, Ibu beri tanda kurung, alfa ditambah beta tadi hasilnya adalah 4. Berarti 4 ditambah dengan 2 tambah 2, 4. Sama dengan 8. Selanjutnya kita cari nilai X1, ini dikali X2. X1-nya tadi alfa ditambah 2 dikali dengan X2-nya adalah beta ditambah 2. Ini sama dengan dikali depan alfa beta ditambah dengan kali belakang 2 alfa ditambah di sini kali depan 2 beta ditambah 2 kali 2, 4. Ini sama dengan alfa beta, alfa dikali beta tadi 2/3 anak-anak. 2/3 ditambah dengan ini 2 alfa ditambah 2 beta menjadi 2 alfa ditambah beta. Ini selanjutnya ditambah 4. Ibu lanjutkan di sini sama dengan 2/3 ditambah dengan 2 dikali alfa ditambah beta. Alfa ditambah beta tadi nilainya 4. Jadi dikali 4. Ini selanjutnya ditambah 4. Sama dengan 2/3. Ini ditambah dengan 2 kali 4, 8 ditambah 4, 12. Ini sama dengan 12, 2/3. Sama dengan dikalikan anak-anak. 3 kali 12, 36 tambah 2, 38. 38/3. Selanjutnya kita masukkan ke rumus persamaan kuadrat baru di sini. X kuadrat dikurang X1 ditambah X2, X ditambah X1, X2, ini sama dengan 0. X kuadrat tetap dalam bentuk X kuadrat, dikurang dengan X1 ditambah X2 tadi 8, 8X. Selanjutnya ditambah dengan X1 dikali X2, hasilnya 38/3. 38/3 sama dengan 0. Untuk menghindari bentuk pecahan per 3, ini setiap suku kita kalikan dengan 3. Ini menjadi 3x kuadrat dikurang 24x ditambah 38 sama dengan 0.
Ibu membahas sampai soal nomor 3 terlebih dahulu anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak dalam belajar. Terima kasih.